Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan nomor induk mahasiswa A9712500186. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 SMK Al-Huda Kedungwungu dengan materi integrasi dan konten aplikasi perkantoran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat lulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini saya ngajar informatika kelas 10. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya. Terus selanjutnya teman-teman coba berdiri. Cek kerapihannya dari mulai baju, celana. Kalau sudah rapi, kursinya juga ya dirapiin juga, biar enak dilihatnya. Oke, kalau sudah boleh duduk kembali. Nah, Oke, di sini ada sebelum belajar kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Ya, semuanya tolong berdiri lagi. Berdiri kembali. Dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu bunyiku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Budi Supriyanto. Fauzia. Krisna. Mana? Sakit. Ratna Gemilang. Taufik Khairul Umam. Amanda Lailatul Latin. Firman Rahmadani. Willy Komi. Gadis. Naeva Rahmawati. Rahma Ayu. Dian Anggi. Oke, instruksinya ya. Kalau boom aja. Clap. Pen ambil. Oke, paham ya? Oke, nanti cepat-cepatan ngambil pulpen. Udah situ aja. Nah. Oke. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Ya, kurang. Lagi. Konsentrasi. Oke, sebelum saya masuk ke materi, silakan teman-teman kerjakan pretest dulu. Pretestnya ada di grup saya kirim ke grup ya linknya ya. Teman-teman tinggal buka aja, silakan dikerjakan, waktunya 2 menit.
mengerjakan pretest. Udah kebuka. Semuanya bawa HP. Dibuka aja HP-nya, terus kerjain pretestnya. Bisa. Oke, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu pernah melakukan perhitungan menggunakan alat? Sebutkan alat yang digunakan. Kira-kira kalian kalau mau ngitung menggunakan alat, apa aja alatnya? Yang pernah kalian gunakan? Kalkulator. Terus, apa lagi? Selain kalkulator, ada HP, ya kan? Terus, ada lagi? Apa? Untuk perhitungan. Buku. Nah, ya, bisa. Buku juga. Terus yang kedua, apakah Anda pernah melakukan proses proyek jurusan namun memiliki lebih dari satu aplikasi untuk menyelesaikan proyek tersebut? Jika iya, maka sebutkan aplikasi apa saja. Nah, pernah ngedit video? Kalian ngedit video nih, aplikasi yang dibutuhkan lebih dari satu, pernah nggak? Nah, aplikasi apa aja? Capcut, terus? KineMaster, terus apa? Arithmotion, oke. Materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita pernah belajar apa? Microsoft Office Word. Apa aja yang dipelajari? Copy, paste, terus sama tampilan. Oke. Nah, di sini saya ada satu video. Coba ditonton terlebih dahulu. Penjualan pakai buku, ganti pakai kasir cerdas, aplikasi kasir di Excel, hitung total dan pembelian otomatis. Aplikasi apa yang digunakan? Tadi bahas aplikasi apa? Aplikasi Excel. Excel. Nah, Excel ini sebenarnya nggak cuman buat ngitung aja, ya, tapi juga bisa bikin game. Sebenarnya bisa bikin game di aplikasi Excel. Terus biasanya Excel ini digunakan di aplikasi perkantoran keuangan, gitu ya. Nah, perhitungan pelaporan keuangan. Oke, dari video yang tadi, di sini ada pertanyaan. Perlu nggak sih aplikasi untuk mengolah data penjualan UMKM? Perlu nggak kira-kira? Kenapa perlu? Biar penjualan datanya jelas. Terus juga terekap, ya, rapi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengumpulkan data dan menganalisis data menggunakan Microsoft Office Excel. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Jadi ada dua, ya, Excel sama PowerPoint. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berdasarkan data yang telah dianalisis. Harus bisa menyelesaikan video materinya. Nah, silakan teman-teman tonton dulu. Oke, balik lagi di channel saya, Abdul Star. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Microsoft Office. Tapi sebelumnya, saya mau copy dulu data. Kita lanjut ya. Di aplikasi Microsoft Office ini LPS aplikasi salah satu
C aja. Oke, di sini ada satu video permasalahan ya, video permasalahan. Di bengkel motor atau jaya, stok barang seperti oli, busi, dan kemasan jumlahnya cukup banyak. Namun sayangnya, semua persediaan masih dicatat secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Oke, kira-kira ada yang bisa nggak menyimpulkan dari semua permasalahan yang ada di video? Inti masalahnya apa? Masih ingat nggak? Perkiraan apa? Inti masalahnya? Perhitungan. Oke. Ya, inti masalahnya adalah perhitungan. Jadi kalau toko itu mau menghitung misal penjualannya berapa, dia tuh kesulitan karena masih pakai manual. Ada yang notanya masih manual, jadi kesulitan untuk merekap per bulan ataupun per hari. Nah, dari masalah ini udah per kelompok ya, udah duduk per kelompok, sudah ada laptopnya juga. Oke, saya akan bagi LKPD. Di sini masalah yang tadi silakan teman-teman selesaikan. 1, 2, 3, 4. Pasti 1, 2. Wah. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Ya. Alat dan bahan sudah ada, pakai menggunakan laptop, terus sudah dibagi per kelompok 5 sampai dengan 6 orang, ada yang 5, ada yang 6 orang. Ya, setiap kelompok akan mendapatkan satu studi kasus usaha untuk dianalis. Jadi kan inti masalahnya itu kan ada satu masalah, cuman dia bercabang. Ya, ada 4 toko, semuanya punya masalah. Nanti yang satu kelompok itu menyelesaikan satu masalah. Ya. Oke. Satu kelompok menjawab satu soal permasalahan. Oke, silakan. Di situ ada di lembar kedua itu ada pertanyaan, silakan diisi terlebih dahulu. Lembar kedua diisi. Terus kalau sudah diisi, nanti silakan untuk langsung dikerjakan menggunakan aplikasi Microsoft. Ini ditulis saja nama kelompoknya, terus ini tabel contoh projectnya. Cuman disesuaikan sama tokonya. Yang mana? Nah, clock up, buka kurung. Lalu cari ininya, klik aja yang di bagian kode ini. Nah, kode terus apa lagi? Koma. Terus kan di blok tabel yang barangnya. Ini udah dibantu. Nah, ya. Terus koma. Pilih kolom ke yang mau nampilin apa? Ini mau nampilin apa? Dua. Berarti ketik 2. Ya. Terus koma lagi. False. Nah, udah. Iya. Tutup kurung. Enter. Nah, tuh tinggal harganya juga sama. Harga satuan nih. Ini juga sama kayak tadi caranya. Iya.
Ada masalah kah? Aman. Aman. Belum. Kalau misalnya harga Apa? kalau harga sama aja ya. Harga sama kayak tadi, cuman yang dua itu kan kolom dua tuh. Nama. Kamu mau nampilinnya apa? Harga kan berarti kolom ke 3, tinggal ganti aja ke kolom 3. Bikin tabelnya udah selesai ya? Tinggal teman-teman bikin PowerPoint untuk presentasinya. Jadi tabelnya itu dimasukin ke PowerPoint dan sekalian untuk presentasi. Nah, tabelnya. Tabel barang. Tabel barang. Tabel. Laporannya. Nah, ya. Harga satuan banyaknya udah otomatis kah? Udah Pak. Pakai rumus. Full up. Fill up. Total semuanya. Yang paling bawah tuh pakai rumus apa? Total Sum. Sum. Pakai sum. Oke, lanjutkan. Masukin ke PowerPoint. Oke, udah selesai ya? Oke. Yang mau maju ngomong berapa dulu? yang megangin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang ada di bengkel motor Atau Jaya. Dengan saya Dian Angga-Triani. Hari ini kami akan menjelaskan tentang proyek pencatatan stok dan penjualan yang kami buat untuk bengkel motor Atau Jaya yang beralamat di Jalan Raya Mekarsari nomor 15 Bandung. Pada kesempatan ini, kami tidak hanya memperlihatkan sistemnya saja, tetapi juga menjelaskan hasil penggunaan serta alur kerjanya, supaya teman-teman bisa mengerti dan memahami bagaimana sih cara kerja sistem ini. Tabel ini dipakai untuk mencatat setiap penjualan. Tabel laporan penjualan terdiri dari kolom nama barang, tanggal, kode, harga satuan, banyaknya, dan jumlah. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya. Berdiri. Bagaimana kalau stok barang baru masuk? Apakah sistem ini bisa langsung menambah jumlah stok yang sudah ada sebelumnya? Ya, tentu bisa. Caranya cukup mudah. Kita tinggal update jumlah stok di database barang. Misalnya stok oli awalnya 20, lalu datang lagi 10 oli baru. Maka jumlah stok di kolom jumlah barang diubah menjadi 30. Sistem tetap bisa menghitung penjualan dan sisa stok secara otomatis setelah itu. Jadi sistem ini fleksibel untuk update barang baru. Ada yang dihitung lagi? Ya. Kalau ada lebih dari satu transaksi pada hari yang sama, apakah laporan penjualan harian tetap bisa dihitung secara otomatis? Ya, bisa. Karena kita menggunakan rumus SUMIF. Semua transaksi yang terjadi di tanggal yang sama akan dijumlahkan otomatis. Jadi misalnya pada tanggal 5 September ada 3 transaksi berbeda. Sistem akan menjumlahkan ketiganya ke dalam total penjualan hari itu. Jadi laporan harian tetap akurat meskipun transaksinya banyak. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu permasalahannya mengenai yang terjadi dari warung jajanan Maci. Selanjutnya adalah rumus Excel. Sistem ini menggunakan beberapa rumus Excel yang sederhana namun sangat bermanfaat. Pertama adalah rumus yang menghitung total per transaksi, yaitu harga satuan dikalikan jumlah terjual. Misalnya, jika satu gorengan harganya 1.000 dan terjual 10 buah, maka Excel otomatis menghitung totalnya menjadi 10.000. Kedua adalah rumus sum if yang digunakan untuk menjumlahkan semua transaksi pada tanggal tertentu. Contohnya, jika ingin melihat total pendapatan tanggal 5 September, Excel akan menjumlahkan semua transaksi yang terjadi pada tanggal itu saja. Ketiga, kami juga menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan semua pendapatan dalam 1 minggu atau 1 bulan, sehingga pemilik warung bisa langsung melihat total pendapatan dalam periode tertentu. Ada lagi yang bertanya? Bisa, sistem ini memang dirancang agar fleksibel dan mudah digunakan. Jadi kalau ada transaksi yang belum dicatat, kita bisa menambahkannya kapan saja tanpa masalah. Begitu data baru masuk, semua laporan yang menggunakan rumus otomatis seperti SUMIF, lookup, tabel akan langsung menyesuaikan dan memperbarui hasilnya. Jadi nggak perlu takut ketinggalan data atau harus ulang dari awal. Intinya asal datanya lengkap dan rapi, sistem akan bekerja dengan akurat. Sekian presentasi dari kami. Semoga solusi ini bisa menjadi inspirasi untuk warung jajanan Maci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem ini memiliki beberapa fitur utama. Pertama adalah from input transaksi, yaitu tabel tempat kasir mencatat setiap pembelian. Di sana terdapat kolom tanggal, nama barang, harga satuan, jumlah barang, dan total harga. Kedua adalah rekap harian otomatis, yang menampilkan total penjualan untuk setiap tanggal tertentu. Pemilik toko dapat dengan mudah melihat performa penjualan harian tanpa harus menghitung secara manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang nota toko bangunan Haji Mulus, yaitu terdiri dari tanggal, kode barang, nama barang, harga satuan, banyaknya, dan jumlah. Untuk menghitung jumlah, yaitu harga satuan dikali banyaknya. Sedangkan untuk mengtotal semuanya, yaitu menggunakan rumus sum. Apakah ada yang ingin tanya? Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan rancangan solusi kami terhadap permasalahan yang terjadi di sebuah usaha retail, yaitu toko komputer Mas Chen, yang bergerak di bidang penjualan perangkat komputer, software, dan aksesoris. Sebelum kami memulai penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri bertugas sebagai moderator, lalu ada kelompok saya, Muhammad Revansyah, Yosiono, Muhammad Revi Basam, Kevin Pandika. Di sini kami akan menjelaskan permasalahan dari toko komputer Mas Chen, yaitu yang akan dibacakan oleh Revansyah. Latar belakang masalah. Masalah utama yang terjadi di toko komputer Mas Chen adalah pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual, baik melalui catatan kertas, buku tulis, maupun hanya diingat oleh pemilik secara lisan. Hal ini menjadi kendala besar karena jenis barang yang dijual sangat beragam, mulai dari komponen seperti RAM, SSD,
motherboard, kabel, monitor, hingga aksesoris seperti mouse, keyboard, dan software original. Karena tidak ada sistem pencatatan yang terstruktur, maka stok tidak bisa dipantau secara real time. Pemilik seringkali tidak tahu barang mana yang sudah habis, mana yang menumpuk, atau bahkan mana yang laku paling cepat. Hal ini tentu menyulitkan proses pengambilan keputusan dalam restock, promosi, hingga pengelolaan modal usaha. Itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke, dari kesimpulan yang kita tadi lakukan, yaitu yang pertama adalah Microsoft Excel dapat digunakan sebagai solusi sederhana efektif untuk mengelola stok dan penjualan di usaha retail dan fitur seperti rumus otomatis dan laporan struktur. Proses pencatatan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Yang kedua, sistemnya sudah terintegrasi. Ya, jadi Excel ini dan PowerPoint sudah terintegrasi menggunakan penyajian data secara dinamis dan profesional. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, di sini ada post test. Silakan saya kirim linknya di grup. Silakan dikerjakan 2 menit cukup, 3 menit ya. Silakan dikerjakan post testnya. Oke, udah semua ya refleksinya. Nah, kita kembali lagi. Di sini ada refleksi ya, refleksi saya bagikan. Tinggal diisi aja. 1 orang 1 lembar. Tinggal diisi aja pembelajaran hari ini gimana? Apakah terlalu sulitkah? Oke, sambil ngisi refleksi, saya evaluasi sebentar ya, sambil dengerin. Nah, untuk evaluasi yang tadi sudah dipresentasikan, yaitu yang saya lihat yaitu tampilannya masih sederhana, tapi untuk fungsinya sudah bisa otomatis. Nah, terus untuk chartnya itu ada sebagian kelompok yang sudah pakai chart, ada yang belum gitu. Dan dia sudah real time, jadi ketika si Excel-nya diketik, nanti di PowerPoint-nya itu sudah terubah otomatis tuh. Dan untuk pertemuan berikutnya, materi pertemuan berikutnya kita akan belajar menggunakan rumus if. Nah, rumus if ini kita custom ya, jadi sesuai keadaan yang kita inginkan. Itu kita pakainya rumus if. Nah, di sini ada tutorialnya, kalau teman-teman mau lihat di channel saya ada ya. Di sini sudah ada semua materinya, kalian tinggal dipelajari aja buat pertemuan minggu depan. Oke? Refleksinya udah selesai? Nah, silakan dikumpulkan beserta LKPD-nya. Dikumpulkan, lalu peralatannya dibereskan, laptopnya dibereskan. Oke, kalau sudah silakan pimpin doa. Ya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.